Saya bocorkan ini ya teman-teman, hanya untuk kalian. Ini mohon jangan disebarluaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman batir-batir dimanapun kalian berada saat ini, apapun keadaan kalian saat ini, apapun yang kalian alami, matur nuwun. Terima kasih sudah mampir di channel Kang Ito, channel motivasi yang menginspirasi dan amburadul dan membingungkan. Nah iya batir-batir teman-teman, singko pada uripe wis mapan ya, wisan sugih lah, dikenal di kampung kowe kok wong sugih, kalian itu dikenal sebagai orang kaya. Nah untuk kalian coba dicek sing wisan sugih, hartanya tambah banyakkah ataukah hutangnya yang tambah banyak? Nah, saya akan membahas yang hutangnya tambah banyak. Nah, coba dicek kalian sing utange wis akeh ya, nambah akeh. Kok kayaknya penghasilan semakin gede, asetnya semakin banyak, tapi hutangnya tambah banyak? Kok bisa seperti itu? Nah, teman-teman, ini secara alami ya keadaan seperti ini. Ini kebanyakan kalian tidak sadar. Mengapa kalian tidak sadar? Inilah yang dinamakan sistem menjerat. Inilah sistem yang sangat tidak manusiawi, sistem rentenir ya, bank-bank konvensional ataupun bank syariah yang bank konvensional yang berkedok syariah, rentenir berkedok syariah. Ayo gue. Inilah politik mereka sebenarnya. Tanpa kalian sadari, kalian hutangnya tambah gede, tambah akeh. Semakin kalian sukses dalam usaha, semakin usahanya maju ya gue malah hutangnya tambah akeh. Nah, kok bisa? Nah, sing wis sadar kan mikir, kok bisa seperti itu? Nah, ini dia. Karena mengapa teman-teman? Saya beri contoh begini, umpamanya kalian pertama buka cucian motor, kalian mengajukan hutang di BRI lah, buat contoh BRI sing paling gampang, sing wong paling akeh hutangnya ya ning BRI. Pengajuan pertama berapa dicairkan? Mungkin paling banyak 30 juta, paling kenceng 50 juta lah, karena usaha kalian masih kecil, masih pemula ya. Kalian ini kan yang sudah sukses ini, saya yakin orangnya sangat kompetitif, sangat bertanggung jawab terhadap utang. Jadi kalian itu bayarnya itu lancar. Pokoknya anak-anak dipaksa lancar. Ayo gue. Nah, selanjutnya kalau udah disit ya, selanjutnya kalian itu kan utangnya lancar ya, utangnya lancar. Jadi begitu akan lunas ataupun sudah di pertengahan, malah kadang-kadang di pertengahan, kalian itu akan ditawari lagi, Mas, ini ada promo khusus ya, promo khusus ini ada potongannya sebulan apa 2 bulan, inilah untuk menarik kalian supaya jangan sampai lepas dari jeratan mereka. Bisa pinjaman Mas, nanti 100 juta, ini dipotong 1 tahun misalnya pira ya gue lah. Jadi Masnya terima bersih 70 juta, ini bunganya lebih ringan dari yang kemarin ya. Jika Masnya ngambil sekarang itu mumpung bisa cair, nanti bulan depan belum tentu ada. Nah, biasanya cara mereka menjerat kalian. Nah, secara tidak langsung ya, apa secara langsung ya gue, kalian kan melik ya. Wong di sih, ini manusiawi sekali ditawari duit, walaupun itu memang duit hutang ya, duit rentenir, duit ngelolodi, duit mateni, tapi ya wong wis kebiasaan wong dasare mone ya kodoyan utang ya, kalian itu biasa otaknya utang ya, jadinya iyalah. Nah, belilah kalian mobil misalnya, atau tanah atau apapun lah, tuku apa pengumpul maning ya bodoh. Biasanya kan ya gue beli mobil misalnya, mobil sing second apa Xenia apa Avanza umpamane. Nah, kalian membeli mobil, nyungkit mobil siki, katon kan usahanya maju. Nah,
akhirnya kalian membayar lagi dan beres lagi kan. Misalnya kalian kan orangnya itu kan tanggung jawab ya, beres wis mulai lunas maning ditawari lagi pinjaman 150 juta. Nah 150 juta karena kalian ya memang doyan utang tadi, diambil lagi gembok ya, yung ngomong maring bojone, ngomong sama istrinya misalnya, biungnya ke oleh utangan dewek ke dipercaya 150 juta, gue nerima bersih 140 juta ke gue tuku tanah bok ya, pakainya duwe anggaran orang utang, gue ya dewek orang duwe. Nah ini pola pikir salah juga ya teman-teman. Bahwasanya kalian selalu berpikir kalau tidak berhutang nanti tidak punya. Nah, ini sangat salah sekali. Nanti akan saya bahas detail di video saya yang berikutnya insya Allah. Nah, akhirnya pinjam lagi 150 juta. Nah, usaha masih lancar nih, usaha cucian motor, sekarang malah cuci otak juga mungkin. Nah, akhirnya kalian berhutang 150 juta. Nah, otomatis karena utangnya semakin banyak kan biasanya bank juga meminta jaminan tambahan. Nah, karena kalian melik dengan uang 150 juta ya, walaupun tadi ngelolodi, walaupun tadi menjerat ya, kalian secara sukarela akan memberikan tambahan jaminan, apa BPKB mobil tadi ataukah tanah yang baru dibeli. Nah, si tutup. Nah, apa yang terjadi berikutnya? Yang terjadi berikutnya misalnya begini, bukan misalnya, ini kebanyakan karena hutangnya kan semakin gede semakin banyak ya, usahanya ya mentok di situ saja. Akhirnya udah mulai ada penurunan usaha, ngadat-ngadat terus mulai macet usahanya, bingung ya Kang, usahanya sepi, cicilannya akeh, kerudut, pelepus. Nah akhirnya apa teman-teman, kalian akan ditagih kolektor terus menerus. Nah dicecar terus. Biasanya ini saya saya bocorkan ini ya teman-teman, hanya untuk kalian. Ini mohon jangan disebarluaskan, nanti saya bisa diuber-uber orang juga. Sistem kerja atau sistem konvensional itu adalah orang sulit itu dipermudah, orang mudah dipersulit. Nah wong angel kowe digampang, nah wong gampang kowe angel-angel. Kalian kan lancar terus bayarnya kan. Jadi kalian akan dipersulit, kalian akan ditekan. Mas ki anggaran yang bayar bulan ki wis 2 bulan ya, engko aset Rika tarik. Jadi aset Anda akan saya tarik jika tidak bisa membayar bulan ini, misalnya begitu. Nah, karena kalian orangnya takut ya ditekan seperti itu, ya kalian apa boleh buat, akhirnya aset kalian habis, utaknya mumet, kayaknya wis duwe mobil, duwe tanah, akhirnya ditarik oleh bank. Nah, kalian akan ngedrop, akan lemes karena sudah tidak punya apa-apa lagi, akhirnya males kerja, akhirnya tambah bangkrut, tambah dalam lagi, dan akhirnya kembali seperti semula menjadi miskin. Nah, itulah gambarannya ya teman-teman. Jadi intinya begini, sistem konvensional itu ya, sistem rentenir itu adalah intinya menjarat, tidak ada kata-kata menolong sebenarnya, untuk modal usaha lah, untuk apa. Karena begini, mereka itu kan meminjamkan dari kecil dulu. Nah kecil kan bukannya kecil, semakin besar Anda kan ditawari terus, mereka semakin banyak memperoleh keuntungan. Nah jika mereka niatnya membantu, harusnya kan dibalik kan ya teman-teman. Hutangan pertama 1 miliar, hutangan kedua 0,5 miliar, hutangan ketiga 100 juta, sampai hutangan terakhir 5 juta dan terakhir lunas. Kalian tidak punya hutang, kalian sudah maju, sudah sugih. Harusnya kan seperti itu. Nah, kenapa tidak seperti itu? Yaitu tadi, karena tujuan mereka itu sebenarnya bukan menolong, tetapi menjerat, nyedot. Makanya disebut lintah darat. Kalau belum kenyang, belum jeblok wetenge ya gitu sedot terus ya gue. Ya gue teman-teman lah. Jadi kalian itu jangan terpesona dengan rayuan-rayuan rentenir yang menawari kalian pinjaman modal. Wis ngomong banyak ora perlu modalnya ya wis tangan, sikil,
cangkem nggo ngomong pikiran wis modal sing Gusti Allah langsung nggo usaha. Kalian kan punya otak ya, berpikir lah bagaimana caranya. Tidak semata-mata modal itu adalah uang ya teman-teman. Kalian menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang amanah, itu adalah modal yang paling besar. Karena ketika kalian dipercaya orang, kalian akan mendapatkan modal secara tidak langsung. Begitu ya teman-teman. Dipikir dewek wis nyongake bingung, wis jelasna ya kowe nyus maksimal kowe lah. Kowe disit ya teman-teman, sing bene ketemu ya karo Kang Ito ya subscribe disit ya. Subscribe, loncengnya kowe ting ting diuripna. Aja ora diuripna, pokoknya diuripna loncengnya gue like video nyong ya, komen-komen negatif positif ya terserah. Wis nyong ora ana ngomong komen sing positif ya, ora mesti lah, wong kan ana sing jelek, ana sing seneng ya. Orang itu ada yang benci, ada yang suka, jadi terserah kalian ya. Wis saya kebela matur nuwun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.